Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Perkenalkan, nama Ibu Putri Krisna Yulianti dari salah satu guru magang 3 di MI Munawariyah. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran untuk kelas kalian. Di sini buka buku tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 tentang penemuan dan manfaatnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan video pembelajaran untuk kalian semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami oleh anak-anak ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Nah, kalian buka terlebih dahulu buku kalian. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, dengerin penjelasan Ibu ya. Baiklah, di sini muatan PPKN MI, Ibu akan menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab. Nah, di sini kita pasti pernah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Apa itu kewajiban? Nah, kewajiban itu harus dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawab agar hak orang lain tidak ada yang dirugikan. Berikut ada contoh-contoh yang akan Ibu jelaskan untuk melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Ada 3, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di rumah itu ada 2 contohnya. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Yang kedua, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Di sekolah ada 3 contohnya. Yang pertama itu melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Kedua, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Dan yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, di masyarakat. Yang pertama, menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah saluran irigasi. Dan yang kedua, mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Nah, itu tadi penjelasan tentang kewajiban dan tanggung jawab. Di sini Ibu mau bertanya nih, siapa yang sering terlambat datang ke sekolah? Siapa yang lalai menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya? Nah, di situ. Nah, baiklah anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab tadi. Sebenarnya kita sebagai pelajar itu ada tanggung jawab dan kewajiban. Yaitu yang pertama, pelajar seperti kalian siswa dan siswi Ibu itu harus sifatnya disiplin dan tanggung jawab. Tidak boleh terlambat ketika datang ke sekolah. Ketika kalian terlambat datang ke sekolah itu ada dampak tersendiri Ibu. Nah, di sini kalian buka halaman 90. Di Ayo Menulis itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang kewajiban dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Di sini Ibu bertanya, pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman-teman dan yang lainnya. Nah, tuliskan pengalaman kalian di kolom pertanyaan tersebut. Nah, kalian buka halaman 92 lanjut ya. Itu ada gambar, ada 3 gambar tuh. Amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Itu diisi ya di kolom-kolomnya. Itu ada 5 pertanyaan. Kalian isi gambar 1, gambar 2, gambar 3. Baiklah Ibu lanjut penjelasan mengenai bahasa Indonesia yang ada di buku kalian di halaman 93. Nah, lanjut ya. Di muatan bahasa Indonesia itu ada kalimat efektif dan teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif, dan kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya, dan tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Dan yang terakhir itu
Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama menggunakan kata-kata baku, kedua terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nah, baiklah, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama itu kakak memberikan banyak mainan-mainan kepada adiknya. Nah, dalam kalimat ini, apakah ini sudah kalimat efektif atau belum? Ya, belum. Bagaimana seharusnya kalau kalimat ini sudah efektif? Masih banyak kata-kata, banyak mainan-mainan. Boleh kita hapus yang mana? Boleh mainannya atau boleh banyaknya satu aja. Jadi kakak memberikan banyak mainan kepada adiknya. Atau kakak memberikan mainan kepada adiknya, itu baru sudah kalimat efektif. Agar tidak terjadinya pemborosan kata-kata. Nah, lanjut. Nomor 2. Mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Mesin cetak. Adakah kata-kata dari kalimat ini yang belum tepat? Ya, ada kata ditemukan. Ya, benar, kata ditemukan. Kenapa belum tepat? Karena penulisannya dipisah. Seharusnya ditemukannya itu disambung karena temu itu berasal dari kata kerja, bukan kata tempat. Nah, sudahkah kalian belajar kata sambung? Yang di dan ke ini biasa digunakan untuk kata sambung dan kata depan. Nah, kata di jika diikuti dengan kata kerja itu disambung. Dan jika dia kata tempat maka dipisah. Jadi misal di rumah. Nah, itu kata tempat berarti dia dipisah. Misalnya ditemukan. Nah, ini kan kata kerja, jadi dia disambung. Masih ingat nggak kalian tentang itu kata depan dan kata sambung? Jadi ini seharusnya mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Jadi ditemukannya itu disambung ya, bukan dipisah. Benar, karena kata dasar temu itu merupakan kata kerja, bukan kata tempat. Nah, lanjut. Nomor 3, Taufik dan Chandra belajar bersama ke perpustakaan. Nah, ini salah atau benar? Taufik dan Chandra belajar bersama ke perpustakaan. Ke perpustakaan itu kata kerja atau kata tempat? Ya, benar. Seharusnya ke perpustakaan itu dipisah karena itu adalah kata tempat, bukan kata kerja. Oke, sudah paham sampai sini anak-anak? Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon dipelajari dan dipahami lagi ya anak-anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.